rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulmihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Tugas yang kedua adalah menjaga hak-hak persahabatan. Famahman aqodatis syirkatu, maka ketika telah terbentuk, telah terikat satu hubungan, satu persyarikatan, wantazomat dan telah tersusun, bainaka wa baina syarikika, di antaramu dan di antara temanmu, asuhbatu persahabatan, fa'alaika maka wajib untukmu hukukun, hak-hak yujibuha yang wajib hak-hak tersebut akdu suhbati untuk akad persahabatan. Ada hak-hak ikatan persahabatan yang harus dipenuhi ketika kita sudah memiliki ikatan persahabatan. Wa fil qiyami biha, dan dalam menegakkan hak-hak tersebut ada berbagai adab-adab, ada berbagai tata krama, cara-cara yang harus dipenuhi dalam memenuhi hak-hak persahabatan. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul akhawaini mislul yadaini. Masalul yadaini. Perumpamaan dua orang yang bersaudara itu seumpama dua tangan. Tagsilu ihdahumal ukhra. Salah satu di antaranya membasuh tangan yang lainnya. Wadakhola, dan satu ketika Nabi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk jamatan ke satu semak belukar. Fajtana minha siwakaini. Kemudian beliau memetik atau mengambil dari ajamah tersebut dua kayu siwak. Ahaduhuma muwajjun wal akharu mustaqimun. Satu di antaranya bengkok dan yang lainnya lurus. Wakana, dan ketika itu ma'ahu bersama beliau, ba'du ashabihi, bersama sebagian sahabat-sahabat beliau. Di antaranya yaitu Abdurrahman bin Auf, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Ada dua sahabat yang menyertainya ya. Fa'atahu, kemudian Kanjeng Rasul memberikan yang lurus, al-mustaqimah yang lurus, wa amsaka li nafsihi al-mu'awajah, dan menyimpan untuk diri beliau al-mu'awajah, kayu yang bengkok. Faqala, kemudian ba'du ashab bertanya, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anta kunta ahaqqa bil mustaqimi minni. Wahai baginda lebih berhak dengan yang lurus daripada yang bengkok daripada kami. Faqala, kemudian menjawab baginda sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibin yashabu sahiban. Tidaklah seorang sahabat yang bersahabat dengan sahabatnya, walau sa'atan min naharin, meski sekejap dari siang, meski sebentar dari siang, illa wasu ila an suhbatihi, kecuali ketika diminta oleh sahabatnya, hal aqama fiha haqqallahi ta'ala, apakah dia menegakkan dalam persahabatan itu hak Allah Ta'ala, am ad'ahu, atau malah menyia-nyiakannya. Kanjeng Rasul mencontohkan bagi kita bagaimana beliau mendahulukan sahabatnya daripada beliau sendiri. Waqala, dan bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, mastahabathnani qattu,
illa wa kana ahabuhuma ilallahi azza wa jalla arfaqahuma bisahibihi. Mastahaba, tidaklah bersahabat. Ithnani, dua orang, qattu sama sekali. Illa, kecuali, wa kana ahabuhuma, dan yang paling dicintai dari keduanya ilallahi Allah Ta'ala adalah arfaqahuma, yang paling menyayangi di antara keduanya, yang paling memberikan manfaat dari keduanya, bisohibihi, kepada sahabatnya. Fa'adabu suhbati. Masya Allah, ini orang yang paling dicintai Allah di antara dua sahabat adalah sahabat yang paling rofik, yang paling menyayangi, yang paling memberikan manfaat kepada sahabat yang lainnya. Fa'adabu suhbati, maka karena hal tersebut, karena contoh yang telah diajarkan oleh baginda Rasul mengenai bagaimana mementingkan kepentingan sahabat, mendahulukan sahabatnya daripada diri beliau sendiri. Fa'adabu suhbati, maka adab-adaban bersahabat, al-itharu bil mali. Pertama adalah al-itharu bil mali. Memilihkan atau mendahulukan bil mali dengan harta. Nanti keseluruhan jumlahnya ini ada 12. Ada bersahabat. Yang pertama al-ithar, al-ikram, memuliakan ya. Bil mali, dengan harta. Tujuannya apa? Wajihi takdimi sohibihi al-nafsihi. Dengan tujuan memuliakan, mendahulukan sahabatnya daripada dirinya sendiri. Fa'ilam yakun hadza, maka apabila hal ini tidak bisa memuliakan atau memberikan dengan harta, faya bazulul fadla, maka dia menyerahkan al-fadla, kelebihan, minal mali, dari hartanya, indal hajati, ketika ada kebutuhan. Ini hak yang pertama, memberikan atau memuliakan sahabatnya dengan harta. Kalau tidak punya harta, paling tidak ketika dia punya kelebihan harta, saat sahabatnya butuh, dia berikan. Wal i'anatu, yang kedua adalah membantu binafsi, dengan jiwanya. Fil hajati, dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Ini hajat berarti jama ini ya, berbagai kebutuhan, tidak satu kebutuhan saja. Dengan cara apa memenuhi kebutuhannya? Ala sabilil mubadarati, dengan jalan bersegera. Min goiri ihwajin ilal iltimasi, tanpa butuh diperintah, tanpa disuruh kalau bahasa kita ya. Sahabat kita butuh bantuan tanpa dia meminta pun, sebagai sahabatnya kita sudah aware, kita sudah sudah bisa memberikan bantuan tanpa diminta oleh kita sendiri. Iltimas ini perintah untuk sesama. Kalau perintah dari atas ke bawah namanya amr. Kalau permintaan dari bawah ke atas namanya doa. Dalam kitab Sulam Munawarok ada bait mengatakan amrun ma'asti'la wa suhud du'a wa fitasawi faltimasun waqa'a. Iltimas. Amrun ma'asti'la, kalau dari pihak yang lebih tinggi ke pihak yang lebih bawah, baik serta derajat ataupun tingkatan, maka namanya amar, perintah. Misalnya dari kholik, dari pencipta ke makhluk, ke kita, makhluknya namanya perintah. Kita diperintahkan sholat, zakat, dan seterusnya. Kemudian dari waksu doa, sebaliknya, permintaan dari makhluk ke kholik,
dari pihak yang lebih bawah ke yang lebih tinggi derajatan namanya doa. Sedangkan wafit tasawi dan dalam tingkatan yang sama nama iltimas. Sama-sama perintah, sama-sama permintaan, sama-sama menyuruh ditampilkan dalam kalimat fi'il amar dalam bahasa Arab, tetapi nilai rasa berbeda. Kalau nilai rasanya dari yang lebih tinggi ke yang lebih bawah namanya amar, perintah. Kalau dari pihak yang lebih bawah ke yang lebih tinggi namanya doa, permintaan atau permohonan. Kalau yang sesama iltimas namanya. Nah, di sini karena dua sahabat derajat pangkatnya sama-sama sahabat, tidak ada yang lebih bawah, tidak ada yang lebih rendah, maka ketika sahabatnya punya kebutuhan, punya keinginan, punya keperluan, tanpa diminta pun sahabat lainnya siap membantu. Bahkan membantu tanpa diminta. Ini ada yang kedua ya, i'anah, membantu tanpa diminta. Wakit manusiri, berikutnya seorang sahabat hendaklah mampu untuk kitmanu sirri, menyembunyikan rahasia. Wasatrul uyubi, dan menutup aib-aib. Tidak satu aib, banyak aib-aib yang hendaknya seorang sahabat menutupnya aib sahabatnya. Wasukutu antabligi ma yasu'uhu, dan diam dari menyampaikan apa yang tidak disukainya, apa yang buruk dari sahabatnya, min mazammatin nas iyahu, dari mencelaknya manusia kepadanya. Seandainya sahabat punya hal yang buruk, hal yang tidak hal yang tidak baik yang diucapkan oleh orang-orang, maka sebaiknya sahabat ini tidak menyampaikan apa yang orang-orang bicarakan mengenai keburukannya. Sebaliknya, wa iblagu ma yasurruhu min tara'in nasi alaihi, menyampaikan apa yang menggembirakannya dari pujian-pujian manusia terhadapnya. Kalau ada orang yang memuji sahabat kita, nah kita menyampaikan kepadanya, oh kamu dipuji loh oleh pihak ini, oleh mereka gitu ya. Ini ada bersahabat. Kalau ada orang lain menyampaikan keburukan sahabat kita diam, tidak usah menyampaikan ke teman kita. Sebaliknya kalau ada orang pihak lain yang menyampaikan pujian terhadap sahabat kita menyampaikannya. Dengan tujuan apa? Kedua hal ini untuk demi menjaga motivasi atau sahabat kita ya. Husnul isgoi indal hadisi. Lalu ada berikutnya adalah husnul isgoi indal hadisi. Mendengarkan dengan baik. Isgoi, mendengarkan dengan baik, indal hadisi, ketika berbicara. Ketika sahabat kita berbicara, ketika sahabat kita sedang bercakap-cakap ya, berngobrol, maka sebaiknya kita sebagai lawan bicara, sebagai sahabat husnul isgo, mendengarkan dengan pendengaran yang baik, tidak sambil main HP, tidak sambil apa gitu ya, dan sebagainya. Watarkul mumaroti lahu, dan tidak, kalau di sini sarahnya tajassus wasu'al an hawalihi, watarkil mamaroti lahu, dan tidak berdesas-desus ya, atau tidak maaf yang ke-share yang ini dokumen yang lain. Oh maaf. Oh ya saya. Wa husnul isku tadi mana ya? Wa tarkul mumarati lahu, dan tidak mumarati tajassus lahu kepadanya. Artinya tidak di sini syarahnya dikatakan wa tarku tajassusi wa su'ali an ahwalihi idza rawahu fi tariqih.
dan tidak bertanya hal yang lain, tajasus mengungkit-ungkit ya. Tidak mengungkit-ungkit, tidak bertanya hal yang lain yang tidak diucapkan olehnya. Wa yad'uhu bihabil asma'i ilaihi, dan mendoakannya, memanggilnya. Wa yad'uhu, dan sebagai sahabat kita memanggilnya bihabil asma'i ilaihi, dengan nama yang paling disukainya. Bihabil asma'i, dengan nama-nama yang paling disukai olehnya. Wa ayusnya alaihi, dan kita sebagai sahabat memuji alaihi kepadanya bima ya'rifu min mahasinihi, dengan apa ya'rifu yang kita kenal dari berbagai kebaikan-kebaikannya. Jangan sungkan untuk memuji, untuk mengapresiasi apa yang telah dihasilkan atau yang menjadi keberhasilan sahabat kita. Wa yashkurahu ala sonihi fi haqqihi, dan bersyukur atasnya, berterima kasih kepadanya ala sonihi, atas apa yang telah dia lakukan, atas pekerjaannya, fi haqqihi, pada haknya. Kalau teman kita berkontribusi, sahabat kita telah berkontribusi dengan apa yang telah dia lakukan, jangan sungkan untuk berterima kasih kepadanya. Wa yadzubba anhu fi ghaibatihi. Wa yadzubba, dan berikutnya ayat dan menolak ya. Idza fi ghaibatihi, ketika tidak ada sahabat tersebut, ketika kita tidak berhadapan dengannya. Idza tu'ridha li'irdihi, ketika ini dimabnikan dengan maf'ul, artinya ketika disodorkan mengenai keburukan-keburukannya, maka sebaiknya kita menolak atau menyanggah ya, ketika sahabat kita dibicarakan keburukannya di belakangnya, menggibahnya ya, ada yang menggibah sahabat kita di hadapan kita, maka sebaik kita ditolak saja atau dihindari. Kama yadzubu, sebagaimana kita pun sebagai sahabat tersebut menghindari an-nafsihi, dari sanggahan atau dari pembicaraan tentang dirinya. Lalu wa ayan sahahu bil lutfi wa ta'ridi idza taja ilaihi, dan sebaiknya sahabat menasihati sahabatnya bil lutfi, dengan ketenangan, dengan lemah lembut, wa ta'ridi, dan dengan sanggahan idza taja ilaihi, ketika dia membutuhkannya. Menasihati dengan cara-cara yang baik. Wa yafwa an zallatihi, dan sebagai sahabat sendaknya dia memaafkan anzalatihi, dari kesalahannya, dari wahapwatian keteledorannya, wala ya'ti ba'alaihi, dan tidak mencelaknya, tidak berkepanjangan ya. Apabila sahabat kita punya kesalahan, punya kekeliruan, maka sebaiknya dibicarakan baik-baik, kemudian cari solusinya dan kita maafkan ya, saling maaf memaafkan. Ayat walahu fi sholatihi, nah ini yang luar biasa ya, selalu mendoakannya dalam sholatnya, fi hayatihi, baik ketika masih hidup, wa ba'da mati, dan setelah meninggalnya. Ini ada persahabatan yang luar biasa, sahabat selalu didoakan baik ketika hidup ataupun ketika sudah meninggal. Wa yuhsinal wafa'a ma ahlihi, dan kemudian seorang sahabat baiknya dia bergaul dengan baik, memenuhi kebutuhan-kebutuhan siapa?
Dan kemudian berikutnya seorang ini ada yang yang ke-9 ya. Yang ke-9 adalah ayu siro ayah taro memilih at-takhfifa untuk meringankan dari sahabatnya. Fala yukallifahu, maka dia tidak membebani sahabatnya sayan sedikit pun min hajatihi dari kebutuhan-kebutuhannya. Walaupun dia sahabat, teman terdekat, sebaiknya kita tidak perlu membebaninya dengan beban kita, dengan kebutuhan kita. Fayurawiha, maka dia kolbahu fayurawiha sirrahu kolbahu, maka dia menggembirakan hatinya ya, an muhimmati dari kebingungannya. Jadi kalau meringankan ya artinya berilah dia solusi, berilah dia gambaran yang menyenangkan. Jangan malah membuat bebannya lebih banyak. Apalagi tambah dengan beban kita misalnya. Wa yuzhira faraha bijami'i ma yanaluhu lahu min masarratihi. Wa yuzhira, dan sebaiknya wa yuzhira, dan dia menjelaskan al-faraha kegembiraan bijami ima dengan seluruh perkara yanaluhu lahu yang dia memperolehnya lahu untuknya min masarratihi dari berbagai kegembiraan wal huzna, ikut bergembira atas apa yang telah dia peroleh ya. Kalau dia bergembira, kita pun ikut bergembira. Wal huzna, dan bersedih, menunjukkan kesedihan. Kalau tadi menunjukkan kegembiraan atas kegembiraan yang dia peroleh, dan menunjukkan pula kesedihan bima yanaluhu min makarihi, atas apa yang dia peroleh dari berbagai hal yang makarih, berbagai hal yang dia tidak inginkan. Kalau dia bersedih, kita pun ikut berempati, ikut bersedih. Ayudmiru lahu mislama yuziru, dan dia pun menyembunyikan, sahabat menyembunyikan baginya mislama yuziru, seperti apa yang dia tampakkan. Kalau sahabat kita idmar, menyembunyikan, maka sebaiknya kita pun berperilaku yang sama, bersimpati yang sama, dengan cara yang sama. Fayakuna shadiqan fi hubbihi sirran wa alaniyatan, maka jadilah dia berteman fi hubbihi, dengan mencintainya dalam persahabatan, baik secara sirran, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Hak berikutnya wayabdahu bisalami, dia memulai sahabatnya bisalami dengan salam. Inda iqbalihi, ketika menemuinya. Wa yuwasi'alahu fil majlisi, dan dia mempersilahkan, melapangkan untuknya dalam majlis pertemuan. Wa yakhrujalahu, yang dia mengeluarkan baginya an makanihi, dari tempatnya, dari majlis, dia menghantarnya keluar ya. Kalau ketika masuk majlis, dia mempersilahkan, melapangkan tempat baginya. Ini adab sahabat yang baik. Ketika masuk dijemput, dipersilakan di kedudukan yang baik. Ketika keluar pun dihantarkan. Wa yushayyi'ahu inda qiyamihi. Berikutnya, adab sahabat yang berikutnya adalah ini yang ke-10 ya, masih yang ke-10. Dan mengikutinya inda qiyamihi, ketika dia berdiri. Jadi ketika sahabat kita berdiri, hendak keluar dari majelis, kita pun ikut berdiri sebagai tanda penghormatan. Wa yasmuta inda kalamihi, dan dia diam inda kalamihi, ketika sahabatnya sedang berbicara. Hatta yafrugo min khitobihi, sampai sahabat kita selesai dari pembicaraannya. Tidak wa yatrukal mudakhalatah fi kalamihi, dan tidak memotong dalam pembicaraannya. Sahabat sedang berbicara, teman sedang berbicara,
Sebagai sahabat yang baik, hendaknya dengarkan dulu sampai selesai, tidak memotong pembicaraannya. Waral jumlati, dan kesimpulannya ya, payu amiluhu, maka hendaklah sahabat bermuamalah dengan sahabatnya itu bima yuhibbu nafsihi, dengan apa yang dia sukai untuk dirinya, ayu amilabihi, untuk bermuamalah dengannya. Apa yang dia suka untuk dirinya, maka itulah yang sebaiknya dia lakukan untuk dengan sahabatnya. Faman la yuhibbu li akhihi, maka barang siapa yang tidak mencintai saudaranya mayuhibbu nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya, fa ukhuwatuhu nifaqun, maka persahabatannya, persaudaraannya nifakun, kategori munafik, bohong ya. Kalau dia hanya mencintai dirinya, kemudian mencintai sahabatnya tidak seperti mencintai dirinya, bersahabat tetapi ingin menang sendiri, berteman tetapi inginnya dia dibantu tapi membantu enggan, inginnya memberi enggan, maka ukhuwahnya nifak, kategori munafik. Bahwa alaihi fid dunya wal akhirati wa ba'du, bahwa dan hal tersebut yang ukhuwahnya nifak ini alaihi madorot baginya di dunia akan menjadikan madorot di dunia wal akhir dan akhiratnya, wabalun, dan menjadikan musibah. Fahadha, maka kedua belas hal ini ada buka adalah tata keramamu fi haqqil awami, dalam hak bersahabat dengan orang-orang awam al-majhulina, yang majhul, yang kategorinya belum berpendidikan atau majhul ya. Wa fi haqqil asdiqail muakhina, dan juga pada hak asdiqa, teman-teman al-muakhina, yang mengakadkan persaudaraan. Demikian apa yang bisa disampaikan mengenai adab-adab berteman, yang sekitar ada 12 tadi ya. Kemudian ada manfaatnya, dan ini menjadi refleksi bagi kita, mengingatkan untuk kita bagaimana adab atau tata krama memenuhi hak-hak persahabatan dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf, dan mohon saran, masukan, serta koreksi dari para asatid sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.